Saat itu, aku penasaran pada Minggu. Apakah dia hanya menulis teks iklan? Atau dia telah menulis tulisan yang lain? Iya, beda, Mama. Selamat siang, Nak. Mana Anulis? Dia sedang bekerja, Pak. Duduklah. Terima kasih, Pak. Kalau kau suka berusaha dan bekerja seperti ini, Yo, tinggal saja di rumah kami. Aku juga bilang kalau ada pria yang bisa tinggal di sini. Tentu saja pria yang dapat kuandalkan. Iya, Pak. Terima kasih. Kau sudah membaca artikel ini, Yo? Artikel apa, Pak? Artikel dengan judul Eng Buiten Gewone Nyai di Iken. Oh, sudah, Pak. Di sekolah. Rasanya aku pernah mengenal tokoh yang ada dalam tulisan ini. Memangnya siapa yang menulisnya, Pak? Max Stolna. Astaga. Betul, kau hanya menulis teks iklan. Baiklah, Pak. Baiklah. Itu memang aku sendiri yang menulisnya. Ya. Max Tolena adalah nama pena. Sudah kuduga. Kau memang pandai, dong. Tidak ada satu dari 100 orang bisa menulis seperti itu. Tapi kalau kau yang maksudkan dalam tulisan itu adalah aku, Mama yang kuhayalkan. patut banyak tidak benarnya. Sebagai cerita itu bagus. Semoga kau bisa menjadi pujangga hebat seperti Victor Hugo. Victor Hugo? Mama pernah baca karya Victor Hugo? Iya, beberapa. Kau tahu Francis? Francis. Francis. Rasanya belum, Mbak. Rupanya kau jarang membaca Melayu, dong. Buku Melayu? Mama punya buku Melayu? Ada beberapa. Sayang sekali kalau kau tak tahu, dong. Sayang kalau kau tidak ada perhatian. Francis, dong. Dia adalah seseorang yang telah menulis sebuah cerita berjudul Nyai Dasima. Betul-betul dengan cara Eropa, tapi dalam bahasa Melayu. Kau harus mempelajarinya. Ma, boleh aku bertanya? Boleh? Lulus sekolah apa Mama dulu? Sekolah? Rasanya belum pernah. Mana mungkin, Ma? Mama bicara, membaca, dan mungkin juga menulis dalam bahasa Belanda. Mana bisa semua itu kalau tanpa sekolah, Ma? Kenapa tidak? Hidup memberikan segala sesuatu kepada barang siapa yang mau dan pandai menerima. Hubungan Mingge dan Annelies sangat dekat. Aku membiarkan mereka tinggal satu kamar. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak mau mengganggu kebahagiaan anakmu.
kemudian, pukulan telah kembali menghampiri kehidupanku. Tuan Melema ditemukan mati di tempat selama 5 tahun ini dia bersarang. Tempat yang selama ini mengirimkan tagihan kepadaku setiap bulannya. Tempat itu adalah rumah pelacuran Babah Ahcok. Tuan Melema mati karena racun. Dan karena kematiannya, akhirnya mengundang banyak perhatian orang-orang. Berita kami tersebar di harian-harian. Juruwarta banyak yang datang ke rumah kami. Orang-orang menonton rumah kami dari luar sana. Dan nama kami disebutkan berulang-ulang. Dan karena persoalan ini, akhirnya kami pun terseret kepada persoalan pengadilan. Persoalan pengadilan yang cukup kurang ajar. Karena tidak saja persoalan kematian mendiang Tuan Melema yang diperiksa, tapi dengan sengaja, jaksa hendak mengobrak-abrik kehidupan rumah tanggaku di depan umum. Pertanyaan jaksa tentang hubungan Mingke dan Annelies, di mana selama ini Tuan Mingke tidur ketika dia tinggal bersama dengan kami, betul-betul menyinggung perasaan. Aku lihat Mingke dan Annelies sangat terpukul. Mungkin tanpa sadar, karena aku sudah tidak tahan dengan tuduhan hakim dan jaksa. Aku berbicara di depan pengadilan, tanpa teteh aling-aling. Aku masih ingat apa yang aku bicarakan di pengadilan. Tuan-tuan yang terhormat, aku kira pertanyaan tuan-tuan sudah tidak ada kait-mengkaitnya lagi dengan persoalan kematian mendiang Tuan Melema. Tentu saja tuan-tuan sebagai bangsa Eropa lebih mengerti dan memahami bagaimana adabnya hukum Eropa. Tapi baik, aku akan jawab pertanyaan tuan-tuan, tuan jaksa yang terhormat, tuan hakim yang terhormat. Karena toh telah memulai membongkar kehidupan rumah tanggaku. Aku, Sanigem, gundik mendiang Tuan Melema, memiliki pandangan lain atas hubungan antara Annelies anakku dengan Tuan Mingke tabuku. Sanigem hanyalah seorang gundik. Dari kegundikannya lahir Annelies. Tidak pernah ada orang mengganggu status hubunganku dengan Tuan Melema. Kenapa? Karena Tuan Melema adalah Eropa Toto. Kenapa? Sekarang hubungan Annelies dengan Tuan Mingke harus dipersoalkan. Kenapa, Tuan? Karena Tuan Mingke adalah pribumi. Tuan-tuan, antara aku dan Tuan Melema ada ikatan perbudakan yang tidak pernah digugat oleh hukum. Antara anakku Annelies dengan Tuan Mingke ada hubungan cinta-mencintai yang sama-sama tulus. Memang belum ada ikatan hukum, tapi tanpa ikatan hukum pun, anak-anak pula. Orang Eropa bisa membeli perempuan seperti diriku ini. Apakah pembelian ini lebih benar daripada percintaan tulus? Orang Eropa dengan keunggulan uang dan kekuasaannya boleh berbuat sesuka hatinya. Kenapa bangsa pribumi harus jadi bahan tertawaan dan ejekan karena memiliki cinta tulus? Tuan-tuan, Annelies hanyalah seorang Indo, maka dia tidak boleh melakukan apa yang ayahnya lakukan. Aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, dan aku yang mendidiknya tanpa uang 1 sen pun dari tuan-tuan. Apakah aku selama ini tidak bertanggung jawab untuknya? Tuan tidak pernah bersusah payah untuk Annelies. Kenapa usir? Siapa yang menjadikan aku gundik? Siapa yang menjadikan mereka nyai-nyai? Tuan-tuan bangsa Eropa yang dipertuan. Kenapa di forum ini semua harus ditertawakan dan dihinakan? Apakah tuan-tuan menghendaki
tidak kami saja yang merasa terpukul oleh peristiwa pengadilan itu, tapi juga Mingke. Dia adalah pihak yang paling merasa dimojokkan. Dia dikeluarkan oleh pihak sekolah, padahal ujian tinggal 1 bulan lagi. Mingke betul-betul. Tapi kemudian dia menulis sebuah artikel di koran Belanda. Tulisannya betul-betul luar biasa tentang tokoh Indo dan pribumi. Tulisan yang betul-betul merupakan seruan terhadap kemanusiaan dan menggerakkan hati orang untuk memandang masalah ini dengan lebih bijaksana. Banyak kalangan terpelajar membaca tulisannya. Akhirnya mereka mendesak pihak sekolah dan akhirnya Mingke berhasil kembali ke sekolah dan boleh ikut ujian. Tulisanmu itu betul-betul luar biasa. Semoga orang akan bisa mengerti dan memahami kita dengan lebih baik. Tapi begini, Mbak. Kenapa? Bagaimana pendapat Mama kalau aku dan Annelies menikah? Menikah? Kenapa terburu-buru, Nak? Aku ingin menghilangkan omongan orang tentang kehidupanku di sini, Pak. Dan aku sanggup, Pak, menafkahi Annelies. Maafkan aku, Nyo. Apa boleh buat? Aku belum bisa meluluskan permintaanmu. Kau tahu, hari-hari di pengadilan telah menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan, dan aku harus mengurus itu terlebih dahulu. Semoga kau mengerti. Ma, aku bisa sambil bekerja untuk perusahaan ini. Tidak, Nyo. Kau harus menyelesaikan sekolahmu. Telah lama merenungkan keanehan hidup ini. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan perusahaan, aku hanya akan merosot jadi nyanyi biasa yang boleh dipandang sebelah mata dan dihinakan. Annelies akan sangat menderita. Percuma aku jadi ibunya nanti. Annelies harus menjadi Indo yang terhormat dari hanya Indo biasa dan harus jadi pribumi terhormat di tengah-tengah bangsanya. Dan kehormatan itu, Nyo, hanya bisa didapatkan dari perusahaan ini. Memang aneh, tapi begitulah maunya dunia ini. Akhirnya, tak lama kemudian, Mingke berhasil lulus sekolah. Dan aku memenuhi janjiku untuk mengawinkan mereka. Pesta perkawinan yang rencananya akan dijalankan dengan sederhana, akhirnya berubah menjadi sebuah pesta yang besar dan meriah. Ibunda Mingke datang dari Bojonegoro. Aku sangat terharu karena Ibunda Mingke memberikan kain batikan untuk gaun pengantin Annelies. Dengan adanya perkawinan itu, selesailah sudah mulut orang-orang kotor di luar sana. Tapi rupanya, keadilan belum berpihak kepadaku. 6 bulan setelah perkawinan itu, aku dan Annelies dipanggil menghadap Pengadilan Negeri Surabaya. Aku dan Annelies
pergi memenuhi panggilan itu. Dinda, Dinda cepat Dinda. Dasam, Dasam. Kau berkelahi dengan Mama. Lalu kenapa? Mama nampak parah. Ada apa kau ini? Kau sakit? Biar aku ambilkan minum ya. Cepat Dinda. An, minumlah An. Kau tidak perlu khawatir. Biar aku dan Minggu yang akan mengurus semuanya. Minggu. Akhirnya datang juga Minggu. Apa yang selama ini aku khawatirkan. Aku tidak tahu banyak soal hukum. Tapi kita akan melawan dengan segala daya dan dana. Sebenarnya ada apa semua ini, Mak? Pengadilan Amsterdam telah menunjuk Insinyur Maurits Belema sebagai wali dan analis Belema karena dia masih di bawah umur dan haknya atas warisan juga akan dikelola oleh Insinyur Maurits Belema. Dan dengan menggunakannya hak sebagai wali, dia menggugat aku dan analis ke Pengadilan Putih Surabaya tentang perwalian analis dan juga pengasuhannya di Belanda. Surat-surat ini tidak mengandung perasaan manusia. Menganggap manusia hanya sebagai inventaris. Apa Mama tidak bilang apa-apa pada mereka? Advokatku sudah mengurus semuanya, Nyok. Dialah yang telah membaca isi dan pengumuman dari Pengadilan Amsterdam, juga menjelaskan yang lain-lainnya. Dan Mama tidak memprotes keputusan itu. Memprotes? Aku lebih dari itu, Nyok. Aku menyangka. Aku bilang begini kepada hakim itu. Aku ibunya. Aku yang paling berhak atas dirinya. Aku yang melahirkan. Aku yang membesarkan, kataku. Kemudian hakim itu bilang, dalam surat-surat ini tertulis bahwa analis Belema adalah anak akuan Tuan Herman Belema. Siapa ibunya? Siapa yang melahirkan, kataku? Kemudian hakim itu bilang, dalam surat ini tertulis bahwa seorang perempuan bernama Sanikem atau Nyai Otosoro. Akulah Sanikem. Kemudian hakim itu bilang, tapi Nyai bukan Mefrau Belema. Aku bisa ajukan saksi. Aku yang melahirkannya, kataku. Kemudian hakim itu bilang, analis Belema berada di bawah perwalian untuk Eropa. Nyai tidak. Nyai hanya pribumi. Kau dengar itu, Nyok? Sangat menyakitkan hatiku. Aku akan sanggah pernyataan itu dengan advokat siapapun yang mampu, kataku. Kemudian hakim itu bilang, silahkan. Aku mendengar analis menangis dan menangis sampai aku lupa soal-soal yang lain. Kemudian aku bilang pada hakim itu, dia istri orang, dia telah kawin. Kau mau tahu jawaban hakim itu, Nyok? Kau mau tahu? Hakim itu bilang, dia belum kawin, dia masih di bawah umur. Kalau toh ada yang mengawinkan atau mengawininya, perkawinan itu tidak syah. Kau dengar itu, Nyok? Tidak syah. Tidak syah, Mak.
telah melakukan pelanggaran karena tidak melaporkan perkawinan yang tidak dibenarkan itu. Bahkan aku dianggap telah bersekongkol dengan perkosaan. Akhirnya, semua hanya persoalan antara Eropa dengan pribumi, dengan diriku. Dengan ini, Eropa yang telah menindas dan menyakiti pribumi dengan sadis. Eropa. Hanya saja hatinya seperti bulu. Bagi mereka, pribumi harus salah dan mereka harus benar. Jadi pribumi sudah salah, apalagi dilahirkan sebagai pribumi. Lebih salah lagi. Kita menghadapi keadaan yang sangat sulit. Tapi kita akan melawan. Walau tanpa payung. Kita akan melawan. Kita akan jadi pribumi pertama yang melawan Pengadilan Putih Surabaya. Bukankah itu suatu kehormatan juga ya? Maukah kau melakukannya? Iya, Pak.